Seperti nyanyian yang boleh kami nyanyikan ya Tuhan, itulah menjadi doa dan pengharapan kami. Kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kami boleh beribadah bersama dalam Paskah tuntunan hari ini juga semua demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah nama-Mu terus kami muliakan dalam kehidupan kami. Siapalah kami ya Tuhan yang sanggup beribadah di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan kekhawatiran, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah situasi yang justru Tuhan membuat kami banyak bertanya dalam kehidupan ini. Tapi syukur kepada Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini, Tuhan mengizinkan kami untuk tetap memuliakan nama Tuhan, karena untuk itulah kami ditebus dan diselamatkan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Berikan kepada kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan berikan kami kekuatan, sehingga kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Inang, jemaat yang terkasih, jemaat GKPS Depok, jemaat GKPS Tajur Halang, dan seluruh jemaat yang bergabung pada malam hari ini dalam Minggu Paskah Tuntunan atau Paskah kedua. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai dengan 28. Firman Tuhan berkata, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu yang telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi jauh lebih berbahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih, yang petugas yang hadir di gereja, dan seluruh jemaat yang di rumah, saya mau katakan kepada kita semua, kalau situasi tidak ada COVID-19, maka hari ini kita sudah makan bersama di gereja. Seperti yang kita lakukan beberapa tahun terakhir, kita selalu merayakan Paskah dengan makan bersama di Paskah Tuntunan. Saya tadi melihat Inang Samas Popon join dari Beji. Kita rindu dengan masakan tauco Inang Anggi di sini. Kita rindu masakan sang-sang dari keluarga Jendriaman, dari keluarga Samas Ade Irma. Kita rindu masakan ikan mas dari keluarga Neti Joli Purba dari Tanjung Barat. Ada banyak kerinduan yang sudah kita rindukan. Bahkan kami PHMJ yang baru 2 bulan ini dilantik, sampai saat ini kami belum menerima surduk-surduk yang menjadi cara jemaat juga menyatakan selamat melayani kepada kami. Harusnya hari ini, malam ini biasanya kita pesan surduk-surduk, Dayak Nabi Natur, isurduk Hubani Hita, PHMJ, isurduk Hubani Nasyam, Koordinator Sektor Nabaru, selamat melayani.
Tapi halani COVID-10 siah, paimahita mapan orang nirup mangan hita i gereja on. Jadi huban hita ganupan, angko somal bani petugas i gereja on, halani langdas 10 halak udah hadir, biasanya siapkan gereja do mangan. Tapi mudah-mudahan untuk penari mangan si parugas. Nah sili pada skanami imam, ketika pesta Paskah itu adalah pesta kemenangan. Itu adalah pesta sukacita. Itu adalah pesta sesuatu yang menunjukkan kemenangan iman orang Kristiani. Karena itulah pesta Paskah kita rayakan tidak cukup sekali. Tidak cukup pada hari Minggu kemarin. Tapi kita nyatakan, kita rayakan 2 kali berturut-turut. Karena memang pesta Paskah adalah suatu proklamir, adalah suatu proklamasi, adalah suatu statement, adalah pengakuan iman. Ketika Yesus katakan, ketika Paulus tuliskan di dalam ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Bahasa Simalungun menyatakan, tapi doma puho Kristus humbani namate. Tapi doma puho Kristus kumbani namate adalah statement, adalah proklamasi, adalah suatu pengakuan iman yang tidak mudah untuk disampaikan, untuk bisa dibuahkan lewat pengakuan, refleksi dari kalimat kita saat ini di tengah-tengah situasi COVID-19. Pada saat itu jemaat atau orang Korintus juga sedang bergumul dengan itu. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus, bagaimana mungkin Kristus bisa bangkit daripada kematian? Bagaimana mungkin ada kehidupan setelah kematian? Dan mereka meragukan itu sehingga di ayat 12 dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Bapak Inang jemaat yang terkasih, dari sejak awal sampai saat ini ada banyak orang meragukan tentang bahwa Kristus telah bangkit. Ada banyak orang ragu bahwa ini adalah peristiwa sejarah. Walaupun Paulus telah menuliskan dari ayat 1 sampai ayat 11 dalam 1 Korintus pasal 15 ini, bahwa ada banyak saksi. Ada 500 orang lebih yang menyaksikan Kristus telah bangkit dari kematian. Dan mereka pada saat zaman Paulus, mereka masih sebagian masih hidup. Tetapi kita tahu Yesus katakan, ketika Thomas harus membuktikan, menusukkan tangannya, dan dia baru mengaku Yesus bangkit, maka Yesus katakan adalah, berbahagialah orang yang percaya akan kebangkitan Kristus walaupun tidak melihat. Kita adalah orang-orang termasuk berbahagia. Kita adalah orang-orang yang termasuk ke dalamnya karena kita mengimani Kristus bangkit walaupun kita tidak melihat. Peristiwa sejarah, ada banyak saksi-saksi iman telah menyampaikan itu, dan proklamasi dari ayat 20 ini telah menyatakan itu kepada kita. Apa yang bisa kita sampaikan dengan statement ini? Yang pertama adalah yang mau kita sampaikan adalah, firman Tuhan mau sampaikan adalah, ketika Yesus bangkit dari orang mati, apa bedanya dengan Lazarus? Lazarus juga dibangkitkan dari orang mati. Lazarus bangkit itu dibangkitkan oleh kuasa Kristus. Tetapi Kristus bangkit itu adalah lewat kekuasaan yang ada padanya, oleh kealahan yang ada padanya. Dan itu menjadikan ketika disampaikan pada ayat berikutnya, ketika Adam kita mati semua, maka lewat Kristus kita juga dibangkitkan semua. Inilah dampak, inilah efek, inilah menjadi arti kebangkitan Kristus. Semua orang yang percaya akan memperoleh kehidupan kekal. Kita semua percaya ada kehidupan yang kekal setelah kematian. Dan itu yang membuat kita sampai saat ini orang yang percaya kepada Kristus tidak hanya mempercayai, tidak hanya melihat apa yang terjadi pada saat ini. Bagaimana kita lihat ini dalam situasi saat ini? Saya mau sampaikan berita tanggal 22 Maret yang lalu, ketika ada keluarga kami dihubungi meninggal dunia, dan sesuai dengan protokol rumah sakit harus dikebumikan, harus dimakamkan paling lama 5 jam.
Tidak ada indikasi menyatakan bahwa dia positif COVID-19. Tapi rumah sakit meminta untuk dikebumikan dalam 5 jam ke depan. Semua kita bergumul, tetapi kami hadir pada malam hari itu. Pada jam 11 malam, di salah satu pemakaman di daerah Bekasi, kami hadir keluarga. Dan kami melihat keluarga inti, istri, anak-anak, mereka menangis dan mereka memegang handphone dan mereka sedang mengikuti dan kita sedang mengikuti kebaktian pemakaman keluarga kami ini. Saya mencari di mana pendeta, di mana gereja pada saat itu, dan saya tidak menemukan. Setelah itu saya tanya, oh ternyata pemakaman dilangsungkan dengan video call dari kampung sana. Bapak Inang, hati saya menangis sebagai seorang pengantar jemaat. Hati saya menangis ketika saya melihat ada jemaat Tuhan sedang dikebumikan dan tidak ada gereja hadir di tengah-tengah pemakaman yang sunyi senyap, di tengah-tengah tangis jemaat, di tengah-tengah duka jemaat, di tengah-tengah kita harus memberikan pengharapan kepada mereka. Kematian bukan akhir dari segalanya. Ada kehidupan yang di depan, ada kebangkitan yang Tuhan telah janjikan, ada kehidupan kekal yang telah Tuhan janjikan. Pada malam itu, sepertinya gereja tidak hadir. Belum ada protokol dari rumah sakit, belum ada protokol dari persekutuan, dari organisasi gereja bagaimana mengebumikan jenazah dengan suspek COVID-19 seperti ini. Tetapi kita melihat peristiwa di depan mata, ada seperti itu yang terjadi, di mana saatnya gereja hadir memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada orang yang kehilangan orang yang dikasihi. Dan kita saat ini melihat ada banyak ribuan di dunia ini tidak sempat memberikan kata-kata perpisahan kepada keluarganya karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Seminggu kemudian ada jemaat kita yang meninggal dunia. Bukan juga karena penyakit COVID-19, tapi penyakit yang lain. Dan karena situasi dan aturan negara kita, hanya terbatas yang hadir. Seorang yang layak untuk dibuat acara sayur matua hanya menjadi acara gereja ansih saja. Bapak Inang, apa yang mau disampaikan kepada kita? Dalam situasi COVID-19 seperti ini, dalam situasi seperti ini, seringkali ini mempengaruhi iman percaya kita, ini mempengaruhi hapor saya onta. Aina tongondo Tuhan itu bangkit, aina tongondo Kristus itu bangkit dalam situasi seperti ini. Tapi Tuhan mau katakan kepada kita hari ini, Tuhan mau nyatakan kepada kita hari ini, dia bangkit Bapak Inang, dia bangkit mengalahkan kematian, dan dia katakan itu di dalam firman Tuhan hari ini. Terakhir yang dia kalahkan adalah kematian. Hamatean ijama sorotmin. Bapak Inang, kematian bagi kita bukan akhir dari segala sesuatu. Kematian adalah sesuatu yang untuk memulai proses yang baru. Karena itu Paulus mengatakan utung do hamatean. Ketika orang percaya, kita percaya di tengah-tengah COVID-19 ini, diperhadapkan pada situasi untuk memproklamirkan iman percaya kita, maka ini sesuatu kesempatan, ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk menunjukkan, untuk memproklamirkan siapa Tuhan yang kita percayai, siapa Tuhan yang kita imani, siapa Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang mati, dia Tuhan yang mati tapi bangkit kembali. Dia telah mengalahkan kematian. Karena itu Bapak Inang, Tuhan katakan kepada kita hari ini, apa yang kita ragukan dalam situasi saat ini? Apakah kehilangan pekerjaan? Apakah kehilangan mata pencaharian? Apakah kehilangan sanak saudara? Apakah kehilangan rasa orang trust satu sama lain sudah berkurang? Apakah kehilangan yang lain? Bapak Inang, lihatlah, ada banyak kisah di Alkitab. Ketika Ayub, seorang yang luar biasa itu, seorang tidak bisa dilihat kesalahan di dalam kehidupannya, tetapi dia harus kehilangan orang-orang yang dikasihi, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan istri yang mengasihi, dalam arti
Istrinya sendiri juga ikut menggugat, menghujat dia, bahkan meminta dia meninggalkan Tuhan. Tetapi tidak ada satu kalimat pun Tuhan mendapatkan Ayub berdosa dalam situasi yang sedemikian parah. Saya belum melihat kita semua jemaat GKPS Depok, GKPS Tajur Halang, dan semua kita sampai pada posisi yang Ayub yang alami. Kita belum banyak kehilangan. Mungkin saja kita sudah mulai kehilangan sedikit demi sedikit. Tetapi proses dan apapun itu, kita harus belajar dari setiap saksi-saksi Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai untuk meneguhkan kita. Ketika Ayub sedemikian sabar dan sedemikian tetap setia, Tuhan memulihkan dan berkali-kali lipat. Bapak Inang, ekonom memprediksi, Menteri Keuangan kita memprediksi ekonomi Indonesia akan hanya maksimal, the best estimate growth hanya 2% dari 5,3 yang diprediksi tahun ini. Tapi yang paling jelek diprediksi adalah minus 0,5%. Itu berarti bahwa ekonomi kita bisa jadi turun dan diperlukan 3 tahun untuk memulihkan ini. Itu baru prediksi, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi yang satu yang pasti, janji Tuhan ketika dia mampu mengalahkan kematian, satorap ma goluh taon, satorap ma haperluan bani goluhta, satorap ma hana perlu bata bani goluon, lang ipardiatei oleh Tuhan. Bapak Inang, ada banyak cara Tuhan untuk menolong dan mendukung kita. Saat ini kita melihat ada banyak tangan-tangan Tuhan pakai untuk menolong setiap jemaat Tuhan. Tuhan memakai tangan pemerintah untuk mendukung masyarakat. Tuhan memakai tangan-tangan gereja, tangan-tangan kita ini semua untuk menolong jemaat kita. Dan Tuhan juga memakai tangan-tangan keluarga untuk menolong satu sama lain. Itu adalah buah dari proklamasi kebangkitan Kristus. Halaniai hubata. Mari kita terus memproklamirkan kebangkitan Kristus itu, sehingga tema topik kita pada hari ini yaitu adalah puho apa mamuhoi, bangkit untuk membangkitkan. Mari kita yang sudah mempercayai, meyakini kebangkitan Kristus, untuk membangkitkan pengharapan, untuk membangkitkan semangat, untuk membangkitkan iman percaya jemaat kita, untuk mereka terus mengimani Kristus yang luar biasa itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Kristus yang telah mengalahkan kematian itu tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik sekalipun, karena Dia adalah setia. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah kekal. Dia sama dari dulu sampai sekarang. Janjinya untuk memberikan dan memberkati kehidupan kita akan tetap. Karena itu kepada kita, apa yang mau kita sampaikan lewat firman ini, yang kedua adalah mari kita menjadi pemberita firman Tuhan. Mari kita terus saksikan dalam kehidupan ini, kehidupan yang menunjukkan Kristus bangkit. Mari kita terus tunjukkan dalam cara kita berbicara, dalam cara kita berdiskusi, dalam ketika kita menyapa jemaat kita, dalam kita menunjukkan kehadiran gereja di tengah-tengah jemaat. Mari kita terus menularkan, mari kita terus membanjiri mereka dengan kalimat-kalimat pengharapan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita tidak akan pernah ambil pusing mau berapa lama corona virus ini akan menghampiri dunia ini. Kita tidak akan terus dipusingkan dengan berapa lama kita harus stay at home. Kita tidak tahu berapa lama kita harus memakai masker. Kita tidak tahu berapa lama kita harus menjaga diri kita dengan baik untuk menjaga jarak dengan yang lain. Tetapi yang pasti Tuhan terus meminta kita untuk tetap setia dan taat kepadanya. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan adalah satu komitmen, adalah satu janji kita. Kita Tuhan angkat menjadi anak-anaknya, tujuannya hanya satu, untuk menyenangkan hatinya. Kita makin kecil, Tuhan makin besar. Mari kita tularkan ini, sehingga jemaat Tuhan, gereja Tuhan tetap hadir.
Kita boleh tidak berkumpul di rumah Tuhan karena situasi dan aturan negara ini, apalagi sebentar lagi PSBB di kota Depok ini. Tetapi gereja tidak boleh tidak hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat. Kita minta seluruh pengurus seksi tetap hadir kepada anggota seksinya. Kita minta seluruh majelis, situa dan samas, mari sapa anggota jemaat kita. Mari kita tegur mereka dengan teguran kasih. Mari kita sapa mereka dan bagaimana kondisi mereka. Mari kita tumbuhkan kepada mereka untuk terus mengharap, untuk berdoa akan kasih Tuhan kepada kita, situa, kepada kita pengurus dan PHMJ dan seluruh yang telah ambil bagian di gereja ini. Mari kita tetap melayani dengan kondisi yang terbatas. Ada banyak Tuhan buat cara-cara membuat kita tetap hadir. Jangan sampai kita tidak memfasilitasi. Jangan sampai jemaat ini suatu saat mengatakan kepada kita, oh selama situasi COVID-19 gereja tidak hadir, gereja tidak pernah menyapa. Mari kita tunjukkan Kristus bangkit. Kristus bangkit bukan dengan pesta meriah saja, bukan hanya dengan mengumpulkan begitu banyak orang dalam KKR, tetapi Kristus bangkit saat ini lewat sapaan-sapaan, lewat kalimat-kalimat yang membangunkan harapan kepada orang lain. Hati-hati ketika kita menyapa orang lain, karena ketika kita menyapa, kita adalah perwakilan Kristus. Ketika Tuhan mengatakan, engkau adalah orang yang mengasihi aku. Ketika saya lapar, engkau memberi saya makan. Ketika saya tidak punya baju, engkau memberikan saya baju. Orang itu bertanya, kapan Tuhan engkau lapar saya berikan engkau makanan? Kapan Tuhan engkau tidak punya baju, saya berikan engkau baju? Kapan engkau kehujanan, saya berikan tempat berteduh? Tuhan katakan, yang engkau lakukan kepada yang paling miskin ini di tengah-tengah kamu, itu adalah yang kamu lakukan untuk saya. Paskah kebangkitan adalah berita untuk memberikan kesaksian, untuk menyatakan kehadiran Kristus di tengah-tengah orang yang tertindas, di tengah-tengah orang yang sedang membutuhkan, di tengah-tengah orang yang kelaparan, di tengah-tengah orang yang sedang kehilangan pengharapan. Kristus bangkit itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita jadikan kita saksi-saksi Tuhan. Hadirlah jemaat, hadirlah kita semua di tengah-tengah kehidupan itu, sehingga mereka semua melihat, oh benarlah, hatua hondo, hamega hondo, Kristus telah bangkit. Mari kita berakan. Saya mau tutup sebelum kita tutup ini dengan nyanyian tadi. Ku menyenangkanmu, menyenangkanmu. Kepada jemaat kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh di rumah. Hanya ini yang menjadi tujuan kita. Kristus menolong dan membangkitkan kita dan memberikan kehidupan yang kekal. Tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menunjukkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah jemaat. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, menyenangkanmu, senangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hatimu hanya menyenangkanmu, sedangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita biarkan song leader dan musik mengalir
dengan menyanyikan dengan setengah suara. Kita mau tutup pemberitaan firman ini, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, ketika Tuhan sedang membentuk kami menjadi bejana yang indah, menjadi bejana yang mahal, bejana yang menyukakan hati Tuhan, menjadi bejana ya Bapa. Kami harus siap untuk dibakar, kami harus siap dibentuk, dan seringkali ya Bapa, proses itu menyakitkan, proses itu membuat kami seringkali menangis, proses itu seringkali membuat kami seperti kehilangan pengharapan. Tapi ketika kami tahu kami ada di tangan yang benar, kami tahu Tuhan bangkit untuk menyelamatkan kehidupan kami, maka kami tahu penderitaan yang kami alami saat ini tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Tidak pernah sebanding dengan keselamatan yang Tuhan telah janjikan dalam kehidupan kami. Kematian adalah hanya proses untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapa, di tengah-tengah COVID-19 saat ini, kami berdiam diri di rumah. Itu juga cara kami untuk menunjukkan untuk melawan penyebaran COVID-19. Bukan berarti kami kalah dengan COVID-19, tapi ketika kami berdiam diri di rumah, itu juga bagian dari kami ambil bagian untuk bersama-sama dengan seluruh bangsa ini, untuk menolong dan memberkati bangsa ini untuk keluar daripada COVID-19. Biarlah kami setia dalam perjuangan itu ya Tuhan. Biarlah kami setia di dalam setiap proses ini ya Tuhan. Seberapa lama pun Tuhan izinkan, biarlah kami Tuhan tetap temui kami setia. Apapun dalam kehidupan ini, biarlah kami tetap melihat tujuan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan izinkan mata kami terbuka untuk melihat saudara kami, untuk melihat lingkungan kami, untuk melihat orang-orang yang dekat di tengah-tengah kehidupan kami yang butuh bantuan, kami juga harus nyatakan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Yesus telah bangkit juga bagi mereka. Yesus telah memberikan juga kepada mereka pengharapan lewat kami, anak-anak Tuhan yang Tuhan percayai menjadi anak Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu GKPS Depok dan Tanjur Halang dan semua yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan menolong dan memberkati kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan terus memampukan kami. Dan secara khusus kami mau berdoa pada malam hari ini untuk jemaat-Mu yang bekerja di dunia kesehatan, yang mereka juga harus berjuang di front line untuk menyelamatkan sesama kami. Bapak, ada high risk di depan mereka untuk terjangkit COVID-19. Tetapi kami percaya ya Bapak, Tuhan sedang mengutus mereka, Tuhan juga sedang memberkati mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan berikan kepada mereka kemampuan untuk boleh melewati itu dengan baik. Kamu memberkati jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu ada jemaat-Mu yang juga sedang dalam perawatan. Tuhan memberkati jemaat-Mu ini Bapak. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas untuk menolong dan memberkati. Yang buta sekalipun hanya Engkau celihkan lewat lumpur, dia boleh melihat. Lazarus lewat perkataan-Mu Tuhan Engkau bangkitkan dia. Orang yang lumpuh, Tuhan hanya minta untuk ke kolam dia berdiri. Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan berkenan, COVID-19 ini akan Tuhan selesaikan. Karena itu kami memohon, maidap mahur-Mu Tuhan mengidahkan kami, maidap mahur-Mu Tuhan mengidah bangsaon, maidap mahur-Mu Tuhan mengidah negara nami, pakanaganop dunia ontong Tuhan. Pada kam manaboriton, pada kam mawabahon tengah-tengah nami. Berikan hikmat kepada seluruh petinggi negara kami, untuk seluruh orang yang ambil bagian yang telah melakukan banyak penelitian untuk ini. Berikan kemampuan kepada mereka, selamatkanlah kami ya Bapa. Dan akhirnya kami terus berdoa, apapun yang akan kami jalani besok lusa,
kami berjanji dan kami mohon Tuhan kuatkan kami untuk tetap kami setia, untuk tetap kami boleh menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami, dan kami sungguh bersyukur untuk hari ini di Paskah tuntunan ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.